wabarakatuh. Saya Eni Marwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 dengan NPM 1922-0017. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai awal masuknya pengaruh Islam di benua India dan Kerajaan Delhi. Namun di sini yang lebih saya tekankan yaitu mengenai awal masuknya pengaruh Islam di benua India. Ini saja ke pembahasannya, yaitu mengenai masuknya Islam ke anak benua India. Sesungguhnya usaha untuk menaklukkan kawasan India oleh para pengusaha Islam telah dimulai pada masa Khulafaur al-Rasyidun, namun selalu mengalami kegagalan. Baru pada masa dinasti Umayyah, khususnya masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada 705 sampai 715, pasukan tentara Islam di bawah Panglima Muhammad Ibn al-Qasim al-Saqafi berhasil menaklukkan wilayah Sind dan Punjab bagian bawah atau selatan untuk dimasukkan ke dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Hal ini terjadi pada 711 bersama dengan usaha Jenderal Taurik Ibn Ziyad untuk menguasai wilayah Andalusia atau Spanyol. Muhammad bin al-Qasim menjadikan kota Al-Matan sebagai ibu kota pemerintahan Islam pertama di India. Berikutnya pada masa Khalifah Al-Ma'un pada 813 sampai 833, banyak keluarga Arab yang berhijrah ke Sind. Hal ini justru mempercepat proses Islamisasi dibandingkan penaklukan militer. Setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, di Sind terdapat dua kerajaan kecil Islam atau disebut keemiran yang terpusat di Malta yang sebenarnya dalam pengertian politis di India dimulai pada masa dinasti Ghaznawiyah pada 977 sampai 1186 yang memerintah di Afghanistan. Adalah Sultan Yamin ad-Daullah Mahmud pada 998 sampai 1030 yang memprakarsai ekspedisi militer besar-besaran pada 1000 sampai 1026 untuk menguasai India. Dinasti setempat hampir seluruh India Utara jatuh ke tangan Sultan Mahmud. Prestasi gemilang ini tentunya merupakan momok bagi para penguasa Hindu dan bencana bagi para pemuja berhala Hindu. Meskipun Sultan bahkan seorang yang fanatik dalam arti suka memaksakan kehendak bagi orang-orang Hindu yang telah ditaklukkannya untuk memeluk agama Islam. Dinasti yang meletakkan sendi-sendi pemerintahan Islam secara kokoh di India Utara adalah dinasti Ghuri. Sultan Muizuddin Muhammad Ghuri pada 1963 sampai 1203 dan para jenderalnya menjadikan Punjab sebagai batu loncatan untuk menguasai India Utara. Setelah merebut Punjab dari tangan Raja Ghaznawiyah, terakhir Multan dan Mansurah dalam tahun 1176, pasukan Sultan Muhammad Ghuri mampu melindas persekutuan para raja Hindu dalam pertempuran Terain dekat Delhi pada 1192. Persekutuan area pemimpin Hindu itu pun kalah. Sultan mempercayakan daerah taklukan dinasti Ghuri di India di tangan panglimanya yang bernama Qutbuddin Aiba yang menjalankan pemerintahan di kota Delhi. Dia menguasai taklukan Ghuriyah di Punjab, wilayah Doab atau antara sungai Gangga dan Jumna, dan menyerbu Gujarat setelah Sultan Muizuddin Muhammad Ghuri meninggal pada 1206. Setelah itu dimulai era yang dikenal dengan Raja Budak atau dinasti Mamluk yang berkuasa pada 1206 sampai 1290 bersama dengan 5 dinasti yang lainnya, yaitu yang pertama ada dinasti Kiji pada 1290 sampai 1320, lalu yang kedua ada dinasti Tughlaq pada 1320 sampai 1414, lalu yang ketiga ada dinasti Sayyid pada 1414 sampai 1451, lalu yang keempat ada dinasti Lodi pada 1451 sampai 1526,
Selanjutnya yang terakhir ada dinasti Suri pada 1540 sampai 1555. Masa ini disebut dengan masa Kesultanan Delhi karena pusat pemerintahannya semua berada di kota Delhi. Kemudian di sini ada strategi dakwah. Yang pertama yaitu ada perang. Terdapat kesan yang mendalam bahwa proses islamisasi anak di benua India dilakukan dengan cara kekerasan melalui penaklukan militer yang sangat kejam. Sebagai contoh adalah pembunuhan massal orang Hindu, penghancuran kuil-kuil Hindu untuk kemudian didirikan masjid di atasnya, dan seolah pasti hal itu menunjukkan adanya pemaksaan kepada orang Hindu untuk menganut agama Islam. Namun benarkah kesan negatif semacam ini? Sepanjang fakta yang diketahui, memang setiap ekspedisi penaklukan militer oleh tentara muslim tidak membawa serta juru dakwah. Hal ini karena kebanyakan para pemimpin muslim beranggapan bahwa penaklukan atas India yang mayoritas Hindu atau kafir menurut ajaran Islam merupakan bagian dari perang suci atau jihad. Di sini ada 3 pola interaksi antara Islam dengan Hindu di India, yaitu yang pertama ada pola terorisme, bahwa penakluk-penakluk muslim yang menyerbu India hanya membawa kerugian atau kehancuran. Misalnya, penduduk pribumi Hindu dipaksa masuk Islam atau dibunuh jika tidak mau. Harta benda dirampas, kuil-kuil diratakan dengan tanah dan di atasnya dibangun sebuah masjid. Lalu yang kedua ada pola penaklukan, di mana perkampungan dan pembentukan kerajaan di India bagian barat dan utara. Ciri pola yang kedua ini adalah para penguasa muslim gagal dalam membangun sistem administrasi yang efisien. Lalu yang ketiga ada pola yang ditunjukkan dinasti Mughal. Di sini ciri khasnya yaitu pola ini ialah mengintegrasikan seluruh potensi masyarakat India yang heterogen dan kompleks dalam suatu kesatuan yang bulat, antara lain semangat toleransi yang sangat tinggi. Tidak seluruh proses islamisasi rakyat India dilakukan dengan cara kekerasan. Terdapat banyak fakta yang menunjukkan jalan damai yang ditempuh oleh para penguasa Islam, yaitu yang pertama ada tetap sebagai orang Hindu namun harus membayar pajak jizyah atau pajak perlindungan bagi non-muslim di negara Islam. Lalu yang kedua ada berpindah memeluk agama Islam atau diperangi, dan bila tidak mau akan ditawan atau mereka memilih mati. Jadi itu mereka mempunyai pilihan yang bisa mereka pilih. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan cara damai. Islamisasi India tidak hanya dengan jalan kekerasan, jalan damai pun dilakukan, yaitu dakwah Islam secara persuasif melalui jalur perdagangan. Bahkan jalan yang kedua ini hasilnya lebih baik dan tentunya dapat mengislamkan banyak rakyat India. Yang pertama yaitu ada peran pedagang Arab yang bisa dikatakan sebagai tangannya membawa ajaran agama Islam dan sebelah tangannya membawa perdagangan. Pada masa dinasti Mughal, sistem administrasi pemerintahan telah disusun dengan sangat rapi. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Kebijakan dalam bidang ekonomi ini, para penguasa muslim khususnya dinasti Mughal seperti soal perdagangan, pengaturan bea cukai, kemudian ada pemasukan keuangan negara dari sektor pajak maupun penghasilan tanah dan sistem mata uang. Yaitu ada bidang sosial budaya. Sebagai contoh telah lahir bahasa-bahasa baru sebagai tonggak atau juga ikut mewarnai, dan di sini ada contohnya seperti hak asasi manusia, di mana Islam menolak sistem kasta, sistem pendidikan, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada kesenian. Pengaruh Islam pada bidang kesenian ini terutama nampak pada seni bangunan arsitektur dan seni lukis, terlihat pada bangunan Masjid Qawatul Islam dan Qutub Minar di Delhi. Lalu yang kelima yaitu ada kesusastraan. Dalam bidang kesusastraan yang berkembang pesat adalah karya sejarah. Hal ini disebabkan oleh orang Arab dan Islam pada umumnya menggemari sejarah. Sebagai contoh dua pujangga Islam masa Sultan Akbar yang bernama Abu Fazi dan Faizi. Abu Al-Fazi mengarang riwayat hidup dalam buku
Cakranameh. Lalu yang ketujuh ada ideologi keagamaan. Barangkali pengaruh Islam yang sangat besar dari pertemuan antara agama Hindu dan agama Islam adalah bidang ideologi keagamaan. Islam yang monoteistik atau serba esa, dan Hindu yang politeistik atau serba dewa. Dan Hindu lebih rekat dan terutama pada ajaran kaum Sufi yang dimana dibawa oleh orang Islam. Padahal Islam di sini juga menawarkan suatu egalitarisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai awal masuknya pengaruh Islam di anak benua India. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.